Salam hangat untuk Bapak Ibu semua, para pejuang usia 60 tahun ke atas yang masih semangat hidup sehat dan mandiri. Saya ingin tanya dulu nih, siapa di sini yang sudah tidak muda lagi, tapi tetap ingin sehat, tidak gampang sakit, dan tidak merepotkan anak cucu? Tulis di kolom komentar ya. Saya, usia sekian, dari nama kota. Biar kita bisa saling kenal dan menyemangati. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh memang sudah mulai banyak perubahan. Ada yang cepat capek, gampang masuk angin, bahkan baru hujan sedikit sudah langsung meriang. Tapi jangan khawatir, ternyata ada cara alami dan murah untuk bantu tubuh kita tetap kuat dan tahan penyakit, yaitu dengan makan sayuran yang tepat. Dalam video ini, saya akan bahas 7 sayuran terbaik untuk lansia, khususnya usia 60 tahun ke atas, yang dibuktikan oleh penelitian bisa bantu menjaga daya tahan tubuh, menurunkan risiko penyakit kronis, dan menjaga kita tetap segar setiap hari. Dan seperti biasa, video ini juga akan dilengkapi dengan penjelasan manfaat dari sudut pandang ilmu kesehatan, dukungan hasil studi atau penelitian terpercaya, resep sederhana yang bisa langsung dipraktikkan, tips konsumsi yang aman, dan peringatan penting jika ada efek samping tertentu. Jadi, tonton sampai habis ya, jangan di-skip. Karena mungkin salah satu sayur yang sering kita anggap sepele, ternyata punya rahasia besar untuk menjaga tubuh tetap bugar sampai tua. Yuk, kita mulai dari satu pertanyaan penting. Kenapa sih makin tua makin mudah sakit? Bapak Ibu, pernah nggak merasa tubuh kok makin gampang lelah? Dikit-dikit masuk angin, tidur sebentar udah pegal, makan sedikit salah langsung mak. Semua itu wajar. Karena saat usia memasuki 60 tahun ke atas, tubuh kita mengalami beberapa perubahan besar. Sistem kekebalan tubuh melemah. Tubuh jadi lambat dalam melawan virus dan bakteri. Itulah kenapa flu, batuk, atau infeksi kulit jadi lebih sering muncul. Radang ringan yang terus-menerus. Dalam dunia medis disebut inflamaging, yaitu peradangan kronis rendah tingkat yang terus terjadi seiring usia. Ini bisa mempercepat munculnya penyakit seperti diabetes, jantung, dan nyeri sendi. Pencernaan tidak sekuat dulu. Penyerapan nutrisi jadi lebih sulit. Vitamin dan mineral dari makanan tidak lagi terserap semaksimal saat muda. Penurunan massa otot dan tulang. Sehingga lebih mudah jatuh, tulang keropos, atau otot terasa lemah dan cepat capek. Menurut studi dari Journal of Immunology, 2021, proses penuaan memang menyebabkan penurunan jumlah dan fungsi sel-sel imun utama dalam tubuh. Tapi kabar baiknya, pola makan sehat bisa membantu memperlambat dan bahkan memperbaiki sebagian fungsi kekebalan tersebut. Dan salah satu yang paling berperan besar adalah sayuran segar. Sayur mengandung antioksidan, serat, vitamin, dan zat aktif alami yang bisa bantu tubuh kita melawan penyakit dari dalam. Jadi, jangan anggap remeh semangkuk sayur di meja makan. Karena dari situ, tubuh kita bisa tetap kuat dan tidak gampang tumbang. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu. Sayur pertama yang sangat bermanfaat untuk lansia. Apa itu? Bapak Ibu pasti sudah sering dengar soal brokoli. Sayuran hijau yang bentuknya seperti pohon kecil ini, ternyata adalah salah satu makanan super untuk lansia. Kenapa brokoli begitu penting di usia 60 tahun ke atas? Karena brokoli mengandung zat-zat luar biasa seperti sulforaphane, zat aktif yang bisa membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin C tinggi, untuk memperkuat sistem imun dan membantu penyerapan zat besi. Vitamin K dan kalsium, penting untuk menjaga kepadatan tulang. Serat alami, menjaga pencernaan dan menurunkan kolesterol. Penelitian dari Johns Hopkins University menyebutkan bahwa sulforaphane dalam brokoli dapat membantu mengaktifkan enzim pelindung tubuh, dan bahkan berpotensi mencegah perkembangan sel kanker, serta penyakit kronis lain pada usia lanjut. Brokoli juga terbukti membantu mengurangi peradangan ringan dalam tubuh, yang seperti kita bahas di bagian sebelumnya, sering jadi akar dari berbagai penyakit di usia tua. Resep praktis dan enak. Tumis brokoli sebentar dengan bawang putih, sedikit minyak zaitun, dan taburan biji wijen. Jangan terlalu lama dimasak, cukup 2-3 menit agar nutrisinya tetap terjaga. Tips konsumsi. Brokoli paling baik dikukus atau ditumis ringan, bukan direbus lama, agar sulforaphanenya tidak hilang.
Bisa juga dicampur dengan sup ayam, atau dibuat sayur bening bersama wortel. Peringatan ringan. Bagi yang punya gangguan tiroid, sebaiknya tidak konsumsi brokoli mentah terlalu sering, karena mengandung goitrogen. Tapi kalau sudah dimasak, aman untuk dikonsumsi dalam jumlah wajar. Rahasia tambahan. Brokoli paling sehat bila disimpan di kulkas dalam kondisi kering dan belum dicuci. Cuci hanya saat akan dimasak, agar tidak cepat busuk dan nutrisinya tetap maksimal. Bapak Ibu, siapa yang di rumahnya masih sering masak sayur bayam? Sayur bening bayam memang terlihat sederhana, tapi jangan salah. Bayam adalah salah satu sayuran paling lengkap nutrisinya untuk lansia. Mengapa? Karena dalam satu mangkuk bayam, kita bisa mendapatkan zat besi alami untuk mencegah anemia, magnesium dan kalium untuk menjaga tekanan darah dan irama jantung, vitamin K1 dan folat untuk membantu kerja otak dan pembekuan darah yang sehat, lutein dan zeaxanthin untuk menjaga kesehatan mata dan daya ingat. Penelitian dari Neurology Journal, 2015, menyebutkan bahwa lansia yang mengonsumsi sayuran hijau seperti bayam setiap hari, memiliki penurunan risiko demensia hingga 35% lebih rendah dibanding yang jarang makan sayur hijau. Bayam juga tinggi antioksidan flavonoid, yang membantu tubuh melawan peradangan ringan penyebab penuaan dini dan penyakit degeneratif. Resep sederhana nan sehat. Sayur bayam bening dengan jagung manis dan sedikit temu kunci. Bisa ditambah irisan tahu kukus agar makin bernutrisi dan mengenyangkan. Tips konsumsi. Makan bayam langsung setelah dimasak. Jangan disimpan atau dipanaskan ulang. Karena bisa menghasilkan senyawa nitrit, yang kurang baik untuk kesehatan jika terlalu banyak masuk ke tubuh. Gunakan air bersih dan hindari menambahkan penyedap buatan. Peringatan penting. Bagi bapak ibu yang punya riwayat batu ginjal, sebaiknya batasi konsumsi bayam. Karena bayam mengandung oksalat, zat yang dapat memperparah pembentukan batu ginjal jika dikonsumsi terlalu sering dan dalam jumlah besar. Rahasia tambahan. Tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau irisan tomat ke dalam sayur bayam. Ini akan meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh secara alami. Bapak Ibu, siapa yang masih bisa membaca tulisan kecil tanpa kacamata? Kalau sudah mulai buram, silau kalau lihat lampu, atau mata cepat lelah saat menonton, mungkin tubuh kita sedang kekurangan vitamin A. Dan salah satu sayur terbaik untuk mengatasi itu adalah wortel. Wortel dikenal karena warnanya yang oranye terang. Tapi bukan cuma cantik di mata, dia juga menjaga kesehatan mata dari dalam. Bahkan tidak hanya mata, wortel juga membantu menjaga kesehatan kulit, paru-paru, dan sistem kekebalan tubuh. Kandungan utama dalam wortel adalah beta-karoten, senyawa yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A, sangat penting untuk menjaga fungsi retina dan mencegah rabun. Vitamin C dan antioksidan, membantu memperkuat sistem imun dan mencegah infeksi. Serat alami, membantu pencernaan tetap lancar, mencegah sembelit. Kalium bagus untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Dalam studi yang diterbitkan oleh Archives of Ophthalmology, konsumsi makanan tinggi beta-karoten, seperti wortel, bisa menurunkan risiko degenerasi makula akibat usia hingga 40%. Ini adalah penyebab umum kebutaan pada lansia. Resep sederhana. Bapak Ibu bisa coba buat sup wortel bening. Campur dengan irisan bawang bombay dan sedikit jahe untuk efek hangat dan menenangkan. Bisa juga diparut dan dicampur dalam orak-arik telur atau sayur capcay ala rumahan. Tips konsumsi. Wortel sebaiknya dimasak sebentar, tidak terlalu lama, agar kandungan beta-karotennya tetap stabil. Untuk penyerapan vitamin A yang maksimal, tambahkan sedikit lemak sehat saat mengolah, seperti minyak kelapa atau minyak zaitun. Peringatan ringan. Meskipun sangat sehat, konsumsi wortel dalam jumlah terlalu banyak setiap hari bisa membuat kulit tampak kekuningan. Ini disebut carotenemia, dan walaupun tidak berbahaya, bisa membuat sebagian orang khawatir. Jadi cukup 1-2 buah wortel per hari sudah cukup untuk manfaatnya. Rahasia tambahan. Wortel lebih baik disimpan utuh dan tidak dikupas di dalam kulkas. Kupas hanya saat akan dimasak, karena kulitnya membantu menjaga kadar vitamin tetap stabil. Dan satu lagi, wortel tidak hanya bagus untuk mata, tapi juga bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, karena indeks glikemiknya rendah dan mengandung serat yang membantu penyerapan gula jadi lebih lambat. Bapak Ibu yang saya hormati,
Apakah sering merasa cepat lelah setelah makan? Atau kerap merasa jantung berdebar tanpa sebab yang jelas? Kalau iya, bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal bahwa gula darah atau tekanan darah sedang tidak stabil. Nah, di antara sayuran yang paling sering ada di pasar dan mudah diolah, kacang panjang ternyata menyimpan manfaat luar biasa untuk menjaga kestabilan gula darah dan kesehatan jantung. Kacang panjang sering dianggap biasa saja. Padahal, sayuran ini punya banyak kandungan baik, seperti serat larut yang membantu memperlambat penyerapan glukosa dalam darah, vitamin B1, B2, dan B3 yang menunjang metabolisme energi dan fungsi saraf, kalium dan magnesium yang berperan besar dalam mengatur tekanan darah, antioksidan flavonoid dan kamferol, yang terbukti bisa menurunkan risiko penyakit jantung dan peradangan kronis. Berdasarkan jurnal Food Chemistry, ekstrak kacang panjang menunjukkan kemampuan menghambat enzim alfa-glukosidase, yaitu enzim yang berperan dalam pemecahan karbohidrat menjadi gula. Dengan kata lain, kacang panjang dapat membantu mengontrol lonjakan gula darah setelah makan. Resep mudah dan nikmat untuk sehari-hari. Tumis kacang panjang dengan tempe atau tahu, tambahkan irisan bawang merah dan sedikit terasi. Ini adalah resep khas rumahan yang murah, sehat, dan bergizi tinggi. Bisa juga dibuat sebagai urap bersama kelapa parut dan irisan daun jeruk, jadi paduan segar antara protein nabati dan serat tinggi. Tips konsumsi. Pilih kacang panjang yang masih segar, berwarna hijau terang, dan mudah dipatahkan. Hindari memasak terlalu lama, agar kandungan vitamin B dan flavonoidnya tidak rusak. Sangat cocok dimakan pagi atau siang hari, karena bisa membantu menjaga energi tetap stabil sepanjang aktivitas. Peringatan penting untuk penderita tekanan darah rendah. Karena kacang panjang dapat membantu menurunkan tekanan darah, maka bagi bapak ibu yang memiliki hipotensi, tekanan darah terlalu rendah, sebaiknya tidak mengonsumsi dalam jumlah besar sekaligus. Lebih baik dikombinasikan dengan sayuran lain yang lebih netral. Rahasia tambahan dari dapur tradisional. Di beberapa daerah di Indonesia, kacang panjang juga digunakan dalam jamu tradisional untuk membantu pemulihan setelah sakit atau untuk menambah stamina. Ini karena kandungan alami dalam kacang panjang dipercaya bisa menyeimbangkan sistem metabolisme tubuh. Dan yang menarik, kacang panjang juga mengandung zat alami yang disebut phytoestrogen, meski dalam kadar kecil. Zat ini dipercaya dapat membantu menjaga keseimbangan hormon pada wanita lansia, khususnya pasca menopause, dan bisa berpengaruh positif terhadap kepadatan tulang dan suasana hati. Kacang panjang bukan hanya sayur pelengkap. Jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, sayuran ini bisa menjadi sahabat tubuh lansia dalam menghadapi perubahan metabolisme yang terjadi secara alami seiring bertambahnya usia. Bapak Ibu pernah dengar istilah daun kelor penolak bala? Ya, di budaya kita, daun ini sering diasosiasikan dengan hal-hal gaib. Tapi kalau kita lihat dari sisi kesehatan, daun kelor adalah salah satu superfood paling lengkap yang justru sering diremehkan. Ukuran daunnya kecil. Tapi jangan tertipu. Di balik bentuknya yang mungil, daun kelor mengandung nutrisi tinggi yang luar biasa baik untuk tubuh, apalagi di usia 60 tahun ke atas. Berikut kandungan utama dalam daun kelor. Kalsium, jumlahnya bahkan lebih tinggi dari susu, bermanfaat untuk menjaga kepadatan tulang. Zat besi, membantu pembentukan sel darah merah, penting mencegah anemia yang umum terjadi di usia lanjut. Vitamin A, C, dan E sebagai antioksidan kuat untuk daya tahan tubuh dan kesehatan kulit. Asam amino esensial jarang ditemukan pada sayur lain, mendukung regenerasi sel dan memperbaiki jaringan tubuh. Senyawa antiinflamasi alami, yang membantu meredakan nyeri sendi dan pembengkakan. Penelitian dari Journal of Food Science and Technology menyebutkan bahwa ekstrak daun kelor memiliki efek antioksidan, antiinflamasi, dan anti-diabetes. Bahkan, WHO, Badan Kesehatan Dunia, telah menyarankan pemanfaatan daun kelor sebagai sumber nutrisi tambahan di negara berkembang, terutama untuk lansia dan anak-anak. Resep praktis untuk Bapak Ibu coba di rumah. Sayur bening daun kelor. Rebus daun kelor dengan bawang putih, temu kunci, dan sedikit wortel. Sajikan hangat untuk makan siang atau malam. Ringan, mudah diserap, dan menyejukkan tubuh. Campuran bubur atau nasi tim. Daun kelor bisa dicincang halus dan dicampurkan ke dalam bubur, nasi tim, atau telur dadar. Rasanya lembut dan tidak pahit. Tips konsumsi.
Jangan rebus terlalu lama, cukup 3-5 menit agar gizinya tidak rusak. Ambil daun muda yang segar, karena lebih lembut dan tidak getir. Bisa dikeringkan dan diseduh seperti teh. Baik untuk yang memiliki masalah kolesterol atau ingin menjaga imunitas harian. Peringatan. Meski sangat bermanfaat, daun kelor sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan setiap hari. Terutama jika sedang menjalani pengobatan tertentu, karena efek antioksidannya cukup kuat dan bisa memengaruhi penyerapan obat. Rahasia menarik. Daun kelor dikenal juga sebagai Tree of Life atau pohon kehidupan di berbagai negara. Bahkan di India dan Afrika, daun ini digunakan sebagai bagian dari pengobatan alami untuk mengurangi kelelahan kronis, menjaga kestabilan gula darah, dan memperlambat penuaan sel. Dan bagi bapak ibu yang punya kolesterol tinggi atau sering merasa ngilu di lutut, cobalah konsumsi daun kelor secara rutin 2-3 kali seminggu. Banyak lansia melaporkan tubuh terasa lebih ringan dan tidak mudah sakit setelah menjadikannya bagian dari menu harian. Bapak ibu, siapa yang di rumah sering masak labu siam? Biasanya dibuat sayur lodeh, sayur asem, atau campuran pecel. Tapi tahukah bapak ibu, bahwa di balik teksturnya yang renyah dan rasa yang ringan, labu siam menyimpan manfaat besar untuk ginjal dan asam urat, dua masalah yang sering muncul di usia 60 tahun ke atas. Labu siam atau disebut juga waluh jipang, mengandung zat-zat penting yang cocok untuk lansia, seperti air yang tinggi, membantu kerja ginjal dan mencegah dehidrasi. Kalium, membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Serat, menyehatkan saluran cerna dan memperlambat penyerapan gula. Asam folat baik untuk fungsi otak dan pembentukan sel darah merah. Antioksidan quercetin dan apigenin membantu mencegah peradangan sendi dan menurunkan risiko asam urat. Berdasarkan Journal of Medicinal Plants Research, ekstrak labu siam memiliki aktivitas diuretik ringan, artinya bisa membantu tubuh membuang kelebihan cairan dan garam melalui urin. Hal ini sangat bermanfaat bagi penderita hipertensi ringan dan asam urat. Resep praktis dan sehat. Tumis labu siam bawang putih. Tumis irisan labu siam dengan bawang putih, daun salam, dan sedikit minyak zaitun. Rasanya gurih, ringan, dan cocok untuk makan malam. Sayur bening labu siam. Rebus labu siam dengan wortel, jagung manis, dan daun seledri. Tambahkan bawang putih dan garam secukupnya. Baik untuk membersihkan saluran pencernaan. Tips konsumsi. Sebelum dimasak, remas-remas labu siam dengan sedikit garam lalu bilas. Ini untuk menghilangkan getah dan membuat teksturnya lebih lembut. Sangat cocok dikonsumsi 3-4 kali seminggu, terutama bagi lansia yang memiliki keluhan pada ginjal, rematik, atau kadar asam urat tinggi. Peringatan. Meskipun labu siam punya efek diuretik yang baik, jangan dikonsumsi berlebihan oleh bapak ibu yang sudah memiliki masalah ginjal kronis stadium lanjut, kecuali dengan pengawasan dokter. Sebab bisa terjadi gangguan keseimbangan elektrolit jika terlalu sering. Rahasia tradisional. Di beberapa daerah seperti Jawa Tengah, labu siam sering dikombinasikan dengan rebusan daun salam dan jahe sebagai ramuan alami untuk melancarkan buang air kecil dan mengurangi pembengkakan kaki. Bahkan, sebagian masyarakat percaya mengonsumsi labu siam saat sedang kelelahan bisa membantu menenangkan saraf dan tidur lebih nyenyak. Bagi bapak ibu yang mulai sering mengeluh nyeri di jari, lutut, atau pinggang akibat asam urat, jangan ragu menambahkan labu siam dalam menu sayur harian. Selain ringan di perut, sayur ini membantu membersihkan tubuh dari sisa metabolisme yang menumpuk. Banyak yang tidak menyangka bahwa daun singkong, yang sering dianggap sebagai sayur kampung, ternyata adalah salah satu sumber gizi yang luar biasa untuk lansia. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita semakin sulit mempertahankan massa otot dan energi. Disinilah daun singkong bisa menjadi solusi alami yang sederhana, murah, dan penuh manfaat. Apa saja kandungan penting dalam daun singkong? Protein nabati tinggi, penting untuk menjaga kekuatan otot dan mempercepat pemulihan tubuh. Vitamin A dan C, membantu menjaga daya tahan tubuh dan memperbaiki jaringan kulit. Kalsium dan zat besi, mendukung kepadatan tulang dan mencegah anemia. Antioksidan flavonoid dan polifenol, membantu melawan radikal bebas dan memperlambat penuaan sel. Dalam jurnal International Journal of Food Sciences, disebutkan bahwa daun singkong memiliki potensi sebagai bahan pangan fungsional karena kandungan antioksidan dan proteinnya yang tinggi.
Ini menjadikannya salah satu sayuran hijau yang sangat baik untuk pemulihan fisik pada usia lanjut. Resep sederhana dan enak untuk lansia. Daun singkong tumbuk santan encer. Rebus daun singkong sampai empuk. Lalu tumbuk kasar dan masak dengan santan encer, bawang merah, bawang putih, dan sedikit lengkuas. Rasanya gurih ringan dan sangat cocok disantap dengan nasi hangat. Lalapan daun singkong rebus, sambal tomat matang. Bagi yang ingin cara praktis, cukup rebus daun singkong, tiriskan, dan sajikan dengan sambal tomat matang, yang tidak terlalu pedas. Rasanya segar, menambah selera makan, dan mengandung nutrisi penting untuk tubuh. Tips konsumsi. Rebus daun singkong minimal 10 menit untuk menghilangkan racun alami, glikosida sianogenik, yang bisa mengiritasi saluran cerna. Untuk lansia yang sulit mengunyah, daun singkong bisa ditumbuk atau dihaluskan agar lebih mudah dicerna. Konsumsilah 2-3 kali seminggu saja sebagai pelengkap menu sayur harian. Peringatan. Daun singkong mentah tidak boleh dimakan langsung, karena mengandung senyawa alami yang bisa beracun jika tidak dimasak dengan benar. Pastikan selalu direbus hingga empuk dan dibuang air rebusannya. Rahasia tradisional. Di beberapa daerah pedesaan, daun singkong dipercaya sebagai makanan, penguat badan, untuk orang tua yang mulai lemah dan lesu. Tidak heran, karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi dan efeknya yang mengenyangkan, membuat tubuh terasa lebih bertenaga. Bapak Ibu yang sering merasa cepat capek meskipun tidak banyak aktivitas, cobalah menambahkan daun singkong ke dalam menu makan siang. Terutama bagi lansia yang sudah mulai jarang makan daging, sayur ini bisa menjadi alternatif sumber protein nabati yang sangat baik dan hemat biaya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua tahu bahwa sayur itu sehat. Tapi pertanyaannya, seberapa sering dan kapan waktu terbaik mengonsumsi sayur bagi lansia? Jangan-jangan kita selama ini makan sayur, tapi belum tepat cara dan polanya. 1. Berapa banyak sayur yang dibutuhkan lansia? Menurut panduan dari Kementerian Kesehatan RI dan juga WHO, orang usia 60 tahun ke atas sebaiknya mengonsumsi 400-500 gram sayur dan buah setiap hari. Idealnya, sayur, 250-300 gram per hari. Buah, 150-200 gram per hari. Artinya, dalam sekali makan utama, usahakan ada 1 mangkuk sedang sayur matang di piring Bapak Ibu. Tidak harus mahal, yang penting bervariasi, hijau, kuning, oranye, ungu, dan putih. Semakin berwarna-warni, semakin lengkap gizinya. 2. Kapan waktu terbaik mengonsumsi sayur? Pagi sarapan. Bisa ditambahkan tumis kangkung atau bayam bening. Sayur di pagi hari bantu sistem cerna bangun dan mencegah sembelit. Siang makan siang. Ini waktu paling ideal karena sistem pencernaan sedang aktif. Pilih sayur kaya serat dan air seperti labu siam, daun singkong, atau oyong. Sore malam makan malam. Pilih sayur ringan, tidak terlalu bersantan atau berminyak. Sayur bening, rebus, atau kukus lebih disarankan agar tidak membebani lambung saat tidur. Studi dalam Frontiers in Nutrition, 2021, juga menyebutkan bahwa lansia yang mengonsumsi sayur minimal 2 kali sehari memiliki risiko lebih rendah terkena demensia dan gangguan kognitif dibanding yang hanya makan sekali atau jarang. 3 tips pola konsumsi sayur untuk lansia. Variasi sayur tiap minggu, misalnya. Senin, bayam wortel. Selasa, brokoli labu siam. Rabu, daun singkong buncis. Kamis, kangkung jagung muda. Dan seterusnya. Pilih metode masak sehat. Rebus, kukus, atau tumis ringan. Hindari terlalu banyak santan, minyak, atau garam. Perhatikan kondisi tubuh. Bila punya masalah ginjal, perhatikan kandungan kalium sayurnya. Jika punya asam urat, batasi sayur tinggi purin seperti daun pepaya dan tauge. Gabungkan dengan protein dan lemak sehat. Jangan hanya makan sayur. Kombinasikan dengan tahu, tempe, ikan, telur, atau kacang-kacangan agar tubuh mendapatkan gizi seimbang. Peringatan umum. Sayur sisa yang dipanaskan berulang kali bisa mengurangi kandungan vitamin dan bahkan menghasilkan nitrat yang berbahaya. Jadi usahakan masak secukupnya saja dan hindari menyimpan terlalu lama. Rahasia praktis. Banyak lansia malas makan sayur karena bosan dengan rasanya. Padahal dengan sedikit kreativitas, seperti menambahkan perasan jeruk nipis,
sambal tomat matang, atau kaldu jamur, sayur bisa terasa lebih lezat tanpa harus pakai MSG. Bapak Ibu, izinkan saya bercerita tentang sosok inspiratif dari Jawa Tengah. Namanya Mbah Karni, seorang nenek berusia 84 tahun, tinggal di desa kecil dekat Magelang. Tubuhnya kecil, jalannya pelan, tapi jangan salah, Mbah Karni masih bisa mencuci sendiri, menyapu halaman, bahkan sesekali membantu anaknya menyiangi kebun sayur. Saat ditanya rahasia hidup sehatnya, Mbah Karni hanya tersenyum dan bilang, "Aku ki ora tau ninggal sayur. Le. Meskipun ra enak, tetep tak mangan. Wong ngono ben awak ora ringkih." Artinya, saya tidak pernah meninggalkan sayur. Nak, meski rasanya kadang tidak enak, tetap saya makan. Supaya badan tidak gampang lemas. Setiap hari, Mbah Karni makan minimal 2 macam sayur, kadang lebih. Ia suka bayam bening tiap pagi, tumis daun singkong atau sayur labu siam di siang hari. Kadang rebusan brokoli dan wortel jika anaknya membelikan dari pasar. Dan yang menarik, Mbah Karni hampir tidak pernah sakit berat sejak usia 70-an. Ia hanya sesekali ke puskesmas untuk cek tekanan darah. Dokternya bahkan heran, karena untuk usia 84, tekanan darahnya stabil, kadar gula normal, dan masih bisa berjalan tanpa tongkat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Mbah Karni? Konsistensi kecil lebih penting daripada usaha besar yang sesekali. Makan sayur tiap hari terlihat sederhana, tapi efeknya luar biasa. Tidak menunggu sakit dulu baru menjaga makan. Mbah Karni menjaga pola makan sejak dulu, meskipun tanpa tahu istilah-istilah medis. Sayur lokal cukup. Tidak perlu yang mahal atau impor. Mbah Karni hanya mengandalkan apa yang ada di kebun. Singkong, bayam liar, kangkung, atau labu. Kisah seperti Mbah Karni ini bukan hanya soal umur panjang, tapi juga umur yang berkualitas. Bisa tetap mandiri, tidak merepotkan anak cucu, dan hidup dengan rasa syukur. Jadi Bapak Ibu, mari kita tiru semangat beliau. Tidak harus ribet. Mulailah dari yang sederhana. Isi piring setiap hari dengan sayur yang alami dan bervariasi. Mungkin tidak terasa efeknya sekarang, tapi dalam jangka panjang, itulah yang membuat tubuh tetap kuat dan pikiran tetap segar. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah membahas 7 jenis sayur terbaik untuk lansia, lengkap dengan manfaatnya, resep, peringatan, sampai kisah nyata yang menginspirasi. Sekarang mari kita simpulkan satu hal penting. Sayur bukan sekadar pelengkap di meja makan. Sayur adalah perisai alami tubuh kita, terutama setelah usia 60 tahun ke atas. Kenapa lansia mudah sakit? Karena daya tahan tubuh melemah, sistem pencernaan melambat, otot dan tulang mulai rapuh, serta metabolisme tidak seaktif dulu. Dalam kondisi seperti ini, kita butuh makanan yang ringan dicerna tapi padat gizi. Disinilah sayur memegang peran penting. Sayur mengandung vitamin dan mineral untuk menjaga daya tahan tubuh, serat alami untuk melancarkan pencernaan dan menurunkan kolesterol, antioksidan untuk memperlambat penuaan sel dan mencegah penyakit degeneratif, kandungan air untuk menjaga hidrasi tubuh, nutrisi antiinflamasi yang bisa membantu meredakan nyeri sendi, asam urat, hingga tekanan darah tinggi. Bukan cuma itu, dengan makan sayur secara rutin, Bapak Ibu bisa tidak mudah lelah. Tidur jadi lebih nyenyak. Bab lebih lancar. Risiko diabetes dan stroke bisa ditekan. Dan dalam penelitian dari Harvard School of Public Health, disebutkan bahwa orang yang makan 5 porsi sayur dan buah setiap hari memiliki umur harapan hidup yang lebih panjang dan risiko penyakit jantung yang lebih rendah, hingga 28%. Pesan penutup untuk Bapak Ibu. Mungkin saat muda dulu kita bisa sembarangan makan. Tapi sekarang, tubuh kita butuh perhatian. Mari mulai hari ini, tambahkan sayur di setiap waktu makan. Coba variasikan sayur seminggu penuh. Jangan takut mencoba sayur baru yang belum pernah dimasak. Ajak pasangan, anak, atau cucu untuk makan sayur bersama. Karena ketika tubuh kita sehat, kita bisa tetap mandiri, tidak merepotkan anak cucu, menikmati masa tua dengan tenang dan bahagia. Sayur bukan obat, tapi jika dikonsumsi rutin, efeknya bisa mengalahkan obat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan tulis di kolom komentar.
Saya siap makan sayur setiap hari demi hidup sehat di usia lanjut. Dan jangan lupa, absen dulu di kolom komentar ya. Tulis nama dan kota asal Bapak Ibu, agar kami bisa sapa di video-video berikutnya. Silakan klik subscribe, supaya tidak ketinggalan tips kesehatan khusus lansia dari channel ini. Dan sebarkan video ini ke teman atau keluarga yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Mungkin lewat video ini, kita bisa menyelamatkan satu kehidupan dengan cara yang sangat sederhana. Makan sayur. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjadi lansia yang membanggakan.